memang ternyata seorang kita yang sama, ketika kita punya tujuan, ternyata hasilnya bisa berbeda gitu. Oh, kalau saya mau berhasil memang saya harus setting mimpi besar, ada tujuan yang harus kejar. Dengan adanya tujuan itu, cara kerja kita berbeda kan. Cara kerja kita berbeda, terbukti hasilnya pun berbeda. Apa sih Pak skill yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda jadi biar bisa terus produktif? Tapi yang jelas harus open mind. Yang selalu saya sampaikan ke tim adalah kita harus open mind dan mau belajar. Jangan pernah merasa paling pintar. Halo Sobat Nangkar dan Avanti dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Dengan saya Anggita di sini dan kita akan ngobrol bareng sesuatu yang sangat seru dan juga tentunya inspiratif dengan sosok di balik banyaknya kendaraan listrik yang kita temui di jalanan sekarang ini. Dengan siapakah dia? Ini dia dengan CEO BYD HK, yaitu dengan Bapak Haryadi Kaimudin. Yeay. Assalamualaikum. Halo Pak Adi, ini sapaannya Ya. akrabnya Pak Adi ya. Pak Adi, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Dan Senang kayaknya cerah banget nih ya wajahnya. Harus jalan makin banyak. Wah, jualan makin banyak sekarang ya Pak ya. Nah, Ya. Pak, makasih banget nih sebelumnya udah di sini dan bersedia untuk sharing dengan kita semua. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, kita pengen denger dulu gimana cerita perjalanan karirnya Pak Adi mulai dari dulu ketika kuliah sampai dengan sekarang. Oke. Mulai kalau dari sekolah dulu saya lahir di Makassar, terus sampai SMP di sana. Terus SMA lanjutin ke SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung, sudah itu lanjut ke TITB. Nah, dari TITB lulus itu 97. 97 itu pas Krismon sebenarnya kan. Oh iya betul. Kita itu anak ITB biasanya berpikir kan mau kerja di perusahaan-perusahaan engineer segala macam kan. Cuma kemarin itu karena Krismon banyak perusahaan yang agak membatasi kan lowongan. Tapi perusahaan rokok itu masih tetap buka waktu itu kayak Sampurna waktu itu kan. Udah saya daftar aja dan alhamdulillah keterima di situ. Yang tadinya kepikir buat ya sementara aja gitu, ternyata masuk ke direktorat marketingnya Sampurna sangat menarik, sangat exciting, belajar banyak hal yang baru. Sebagai engineer ternyata saya jadi jatuh cinta sama dunia marketing. Dan alhamdulillahnya saya kerja selama 10 tahun itu karirnya juga sangat cepat ya. Masuk sebagai MT setahun, terus jadi kayak supervisor dulu setahun, analis, terus jadi area manager. Dan nggak lama juga, cuma 2 tahun lebih sebagai area manager waktu itu di megang Sulawesi Utara. Dipercayakan lagi untuk menjadi regional manager Indonesia Timur. Jadi wilayahnya itu Sulawesi sampai Maluku, Papua. Karir lagi lucu-lucunya sebenarnya, lagi seru-serunya. Tiba-tiba ada challenge baru tuh dari Kala Group manggil, bantuin kita dong join. Ini panggilan yang agak memang sulit untuk saya tolak karena jujur tamat SMP itu saya ke Bandungnya itu karena beasiswa dari Kala Group. Pak JK kan punya program untuk membiayai anak-anak Sulawesi lah, yang ya beliau cari mana yang bagus gitu, yang bisa tembus ke punya potensi lah untuk masuk berprestasi gitu, kepilih. Makanya kan saya mau dibiayain beliau Kala Group, kuliah juga sama. Ketika dipanggil ya susah nolak kali ya. Jadi walaupun lagi excitingnya di Sampurna. Terus juga saya pelajarin memang cukup challenging juga tantangan yang diberikan di Kala Group. Akhirnya saya memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Jadi udah saya putuskan bismillah pulang kampung, dan ternyata panjang juga perjalanan saya 17 tahun di Kala Group. Cuma again setelah 17 tahun kemarin saya melihat ada peluang baru. Karena kan saya waktu di holding Kala Group itu selain megang otomotif juga megang business development ya. Jadi dengan megang business development itu
saya nyari-nyari banyak hal lah, banyak informasi, study data dan lain-lain. Saya ngelihat bahwa kayaknya ada tren ya di otomotif itu EV. Itu kan tahun 2000, mulai 2018 itu Tesla udah mulai heboh lah dibicarain kan. Jadi saya mulai study gitu. Sehingga ketika kemudian ada dari China BYD di kontak, nyambung gitu. Saya memang lagi nyari. Peluang itu dapat, mereka mau ngasih ke kita untuk jalanin, saya udahlah bismillah, fokus tinggalin grup untuk starting ini bisnis ini, tentu dengan ya bantuan kawan-kawan lah ya, banyak investor yang bantuin kita setup hal yang baru. Ini juga banyak bilang lu nggak salah gitu, jualan Toyota udah gampang, jualannya banyak, lu mencoba sesuatu merek Cina, kan merek Cina 3 tahun 4 tahun lalu ya orang masih sebelah mata lah mandangnya kan. Apa yang lu cari sih sebenarnya kan? Udah nyaman hidup di sini. Udah enak di Toyota. Banyak lu duduk manis sudah pasti bagus gitu. Cari masalah, setup dari nol belum tentu juga laku. Tapi again saya juga kembali lagi berpikir bahwa ya ini sesuatu yang challenging. Kalau berhasil puasnya tuh beda gitu. Dan so far belum apa-apa ya, 1,5 tahun, tapi alhamdulillah so far apa yang kita lakukan di BYD HK ini on track gitu, jualannya naik terus, networknya berkembang, semoga sih apa yang diceritakan bisa terwujud deh. Wow, menarik banget nih. Sebetulnya apa sih turning point-nya Bapak dalam menjalani semua pengalaman itu? Pernah gak ada suatu turning point yang buat Bapak akhirnya membuat Bapak tuh memilih jalan tersebut? Ya, mungkin saya baru sadar setelah kerja berapa lama ya, flashback ke belakang. Saya sejak sekolah itu di SD misalnya gak pernah juga yang juara gitu, yang paling 10 besar lah gitu. Tapi begitu mau lulusan SD kelas 6 kan ada NEM kan, kalau mau masuk SMP yang bagus harus NEM-nya bagus. Baru tuh serius belajar, bagus tuh, termasuk yang terbaik tuh, lulusan terbaik. Terus pas udah masuk dong, NEM-nya bagus, masuk ke SMP yang bagus, santai lagi, biasa-biasa lagi gitu. Baru kelas 3 lagi serius lagi, hasilnya bagus lagi tuh, makanya saya dapat beasiswa segala macam. Masuk ke SMA 3 Bandung. Kalau tahu SMA 3 Bandung itu kumpulan orang-orang dari mana-mana tuh datang, udah sekolah di SMA 3 Bandung dari seluruh Indonesia tuh. Yang memang mungkin tujuannya mau ke ITB kan, udah ngumpul di situ, udah jarang orang Bandungnya sendiri tuh. Di situ juga saya masih dari awal kelas 1, wah ini gua dari daerah pasti kalah bersaing nih sama orang-orang pintar-pintar semua. Agak serius tuh kelas 1. Bagus. Rankingnya masih top lah, bukan ranking 1 tapi ya 3 besar lah, bagus. Terus langsung ternyata gampang SMA 3 Bandung, bisa gue bersaing sama anak Bandung, anak-anak hebat dari seluruh Indonesia, bisa kok gue bersaing. Santai lagi, serius lagi kelas 3 dong, mau MPTN segala macam kan, jadi serius lagi, belajar lagi, bagus lagi angkanya, bisa masuk juga TI ITB yang waktu itu juga. Karena ego aja, apa sih yang paling tinggi, passing grade yang paling tinggi apa di ITB sekarang, dan juga nggak susah-susah amat kuliahnya gue, TI gitu. Ya udah daftarlah TI. Ya kayak gitu aja, simpel. Memang ternyata seorang kita yang sama, ketika kita punya tujuan, ternyata hasilnya bisa berbeda gitu. Orangnya sama kan? Ya, jadi saya kemudian melihat, kalau saya mau berhasil memang saya harus setting mimpi besar. Ada tujuan yang harus kejar. Dengan adanya tujuan itu, tentu hasil cara kerja kita berbeda kan. Cara kerja kita berbeda, terbukti hasilnya pun berbeda. Nah itu saya akhirnya dalam dunia kerja pun saya begitu. Saya selalu challenge diri saya, jangan pernah ada di zona nyaman. Ketika udah mulai nyaman, kayaknya harus cari something yang baru nih. Kalau enggak saya akan performanya akan turun, jadi biasa-biasa aja. Makanya ketika gitu, selama produk gitu, terus ada challenge baru, ya udah, ayo. Walaupun nggak nyaman, mau produktif sesuai tema kita ya capek itu produktif itu. Terima tantangan itu capek, melelahkan memang. Tapi karena adanya mimpi besar itu yang ingin kita capai, capek-capek itu bisa terlupakan gitu. Jadi keywordnya ini adalah harus punya mimpi besar dulu, yang itu menjadi semacam sumbu kita untuk bisa terus semangat dan akhirnya mau doing the extra mile, ya Pak. Oke, itu ngomongin soal personal gitu. Nah sekarang saya pengen ngomongin soal budaya perusahaan. Dari cerita Pak Adi tadi kan sudah pernah di Toyota Kala, kemudian sekarang di BYD. Dimana kita tahu lah ya kalau Toyota itu budaya ya dari Jepang, kemudian BYD itu Cina. Yang tentunya pasti budaya ini berbeda.
Apa sih Pak perbedaan paling mendasar dari keduanya dan apa yang menarik menurut Bapak nih? Memang cukup beda ya, beda banget sih. Tapi pada prinsipnya mereka punya kelebihan masing-masing. Yang jelas kalau dibanding kita, mereka lebih produktif, lebih perhatian terhadap sistem dan lain-lain ya. Cuma yang kalau kita lihat ciri pembedanya, kalau di Jepang itu benar-benar well prepared. Untuk melakukan sesuatu itu direncanakan dengan matang, dipertimbangkan semua hal. Kaizen ya Pak? Iya, makanya ya kita di TI kan belajar banget ilmu dari Jepang tuh yang banyak kita pakai kan. Ya Kaizen, perbaikan semua kan, ergonomi, hal-hal kecil. Perbaikan hal-hal kecil itu yang menuju ke improvement terus sehingga makin baik. Cina juga melakukan itu, cuma yang saya lihat berbeda. Jepang itu nggak akan melangkah kalau nggak benar-benar matang. Sudah planningnya, plan B, plan C kalau ada terjadi ini apa gitu antisipasinya, rencananya matang, baru dijalan. Tapi kalau Jepang sekali lu jalan mantap. Kalau ini risikonya minim gitu. ya hal yang nggak terduganya itu minim. Kalau ini banyak ngagetin, tapi karena dia cepat gerak mungkin dia udah maju juga. Mana yang lebih tepat mungkin nggak bisa kita judge ya. Mungkin ada eranya masing-masing. Kalau sekarang mungkin memang agak prefer ke China karena era sekarang menuntut kecepatan kali ya. Kalau dulu memang butuh yang benar-benar stabil, bagus sih. Makanya zamannya Jepang yang sangat maju sangat cepat. Sekarang Cina bikin approach ya, yang penting lari dulu lah, jalan dulu sambil berbaik. Ternyata itu mungkin bisa diterima oleh pasar juga ya. Kita sih yang jelas dua-duanya sangat perhatian terhadap inovasi, produktivitas itu udah nggak usah diperdebatkan lah kalau itu. Sama lah ya keduanya. Semua itu sangat penting. Jadi perbedaannya di yang tadi ya, kalau Jepang itu memang plannya sangat panjang banget dulu gitu. Kalau Cina eksekusi nanti improve-nya sambil kalau berjalan. dia udah percaya ini bisa, jalanin dulu. Oke. Nah kalau Bapak, jadi ketika Bapak di Toyota Kala kemudian pindah ke BYD, ada nggak Pak nilai yang dibawa diimplementasikan sekarang? Dan juga ada nggak nilai BYD gitu ya yang Bapak pelajari dan jarang ditemukan lah di perusahaan-perusahaan lain yang sudah stable? Ya, banyak sekali lah. Belajar di Jepang itu buat kita sangat rapi lah ya. Sistemnya segala macam itu, sistem mengevaluasi semua hal, terus menerus belajar, itu udah very strong basic gitu. Di China ini memang saya itu tadi kayak culture shock. Awalnya sih cukup, kadang-kadang pengen marah juga, apa sih kayak gini cara kerja, lu beresin dulu dong, matangin dulu gitu kan. Tapi saya ngelihat juga ya mungkin inilah kenapa mereka bisa maju dengan sangat cepat gitu. Ya kita harus open mind. Mereka juga dalam diskusi sama kita suka bilang, please, saya tahu kalian expert, tahu banyak, lebih kenal marketnya, tapi tolong open mind, coba juga cara kita lah, dan let's see. Ya, makanya saya udah open mind, kita lihat aja. Dan pada akhirnya memang jadi banyak diskusi, tapi saya kira itu justru jadi saling menguatkan gitu. Kita bisa berikan mereka masukan, jangan kayak gitu juga, pertimbangkan hal ini. Mereka juga punya approach yang, oh iya juga benar juga nih mereka ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu juga lah kenapa jadi dinamis. Saya belum bisa mengatakan apa saya nyerap sepenuhnya kan, ini baru setahunan jalan BYD. Tapi jadi exciting lah, learning something yang baru. Gitu. Learning something new. Iya. Oke, menarik sekali. Kalau pas awal-awal Bapak staging awal masuk ke BYD, kan tentunya itu perlu penyesuaian, adaptasi. Ada nggak sih Pak keputusan yang paling sulit ketika di awal tuh, pernah mengambil keputusan yang cukup sulit nggak? Sekarang apa ya keputusan yang sulit? Memang gini, ya karena kita diburu-buru sama planningnya mereka kan. Itu kadang-kadang kita jadi agak melanggar apa yang kita biasa lakukan. Biasa kita lakukan kan harus prosedural ya. Melakukan sesuatu itu harus ada tahapan yang jelas. Selesai ini baru maju tahapan selanjutnya. Kalau menerapkan sistem itu ke apa yang mereka harapkan di BYD sekarang nggak bisa. Kita jadi, mereka suka ngomel apa ya ke kita ya. Lambat banget sih mutusin sesuatu. Kenapa harus begini? Nah itu kali bentrokan itu yang sering juga terjadi. Sehingga ada beberapa juga saya coba bypass, agak mau coba cepat untuk ngikutin juga mereka, ya kadang-kadang diomelin sama shareholders lah. Udah pertimbangkan gak sih itu baik benar-benar gak sih? Itu kan belum jelas. Jadi kadang-kadang ya itu ngambil resiko, harus berani ngambil resiko. Tapi kalau kita nggak melakukan itu juga kita jadi ketinggalan.
balancing keduanya ya Pak ya. Iya, Itu iya. menjadi sesuatu yang cukup challenging Challenging. di BYD ini. Iya. Nah Pak, tadi kan kita udah ngomongin sesuatu yang sulit-sulit nih. Saya nanya soal keputusan sulit. Nah sekarang saya pengen nanya yang mudah-mudah dulu ya. Jadi kita masuk ke segmen game this or that. Ada sedikit game, Bapak perlu jawab cepet aja, ini atau itu gitu ya Pak. Nah pertanyaan pertama, nonton film atau nonton series? Film. Film, kenapa tuh Pak? Kan zaman sekarang tuh kayak anak-anak pada suka Tergantung drakor, decin ya sekarang ya. Ada beberapa series juga yang saya suka, tapi jangan yang kepanjangan lah. Kalau udah berseason-season ya tertentu lah ya paling. Oke, lebih enjoy nonton film ya Pak ya. Yang kedua, pagi atau malam? Pagi. Pagi, kenapa Pak? Ya, memulai sesuatu yang baru itu selalu menyenangkan gitu, Oh. exciting. Apalagi nih hari ini gitu. Kalau malam kan banyak kan udah capek. Udah capek ya? Tidur aja udah. Jadi bukan nocturnal ya Pak ya? Bukan. Soalnya kan zaman anak sekarang pada suka begadang gitu ya Pak. Terus Saya cuma paginya begadang kalau ada bola biasa. kalau ada bola. Nice. Yang ketiga, ini kayaknya udah dibahas tapi boleh saya tanyain lagi. Kaizen or agility? Jangan dibikin or sih, kalau itu semuanya perlu ya. Oke. Di dunia ini ya, mungkin dulu Kaizen cukup, tapi kali ini nggak cukup. Kita juga agile, harus bisa tiba-tiba kita mau perbaikan ke sini ternyata demand dari masyarakat, market sudah berbeda, kita harus berani totally berubah gitu loh. Oke. Atau bahkan jump, nggak cukup dengan Kaizen itu gitu. Jangan dipertentangkan kalau menurutku sih. Tapi for now kayaknya lebih more kepada agility ya Pak ya, karena butuh speed. Iya, karena makin banyak orang kali ya maunya udah makin beda-beda. Nggak kayak dulu kan, kita dulu mungkin gampang karena nonton TV-nya juga satu gitu kan, sumber informasinya satu. Sekarang kan sumber informasi banyak sehingga demand orang itu kebutuhannya beda-beda. Kalau kita mau berkembang dengan cepat ya harus agile, Harus adaptasi cepat harus cepat. di era VUCA ini ya Pak. Oke, yang keempat, decision cepat tapi bisa salah, atau decision lama tapi hampir pasti benar. Nah itu gue masih bertentangan itu lah, masih problem saya sekarang itu. Oke. Ya itu tuh mencari yang benar-benar karena semua ada resikonya gitu. Sehingga kadang-kadang kita timbang lah, ketika memang resikonya masih bisa kita manage, ya udah hajar aja. Mau salah kita bisa perbaiki, tapi kalau resikonya terlalu besar, ya apa boleh buat, kita harus lebih hati-hati. Iya, jadi ada adjustment-nya ya Pak ya, nggak asal gitu loh Ada ambil risknya, keputusan. ada risknya. Ada. Oke. Yang terakhir Pak, semangat anak muda atau pengalaman senior? Dibutuhkan dua-duanya lagi, jangan pakai Jadi apa. tadi nih ya, harus keduanya Harus Pak ya. Gak bisa, karena wisdom itu penting, tapi kalau energinya juga udah nggak, itu kan gak kewujud juga gitu. Iya, Apa iya, kita iya. ceritain kan. Oke deh, yaudah Pak, ini karena udah ngomongin ke anak muda, sekarang saya pengen nanya juga terkait dengan generasi muda. Tentunya Bapak sekarang memimpin perusahaan, itu banyak generasi-generasi yang muda. Nah, pastinya ada perbedaan ya Pak, memimpin generasi yang seumuran, generasi milenial, dan sekarang ada Gen Z juga. Nah, gimana sih Pak perbedaan tersebut biar bisa menjadi competitive advantage perusahaan, dan tentunya apa sih Pak skill yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda jadi biar bisa terus produktif? Ya, memang beda pasti, tapi ada yang sama itu ada. Mereka semua mau lebih baik. Mau siapapun, selama kita bisa mengarahkan, menjual mimpi tadi, bahwa dengan melakukan hal ini kita semua jadi lebih baik, itu jadi penyatu gitu. Karena nggak ada orang yang nggak mau lebih baik, ya kan, pasti kan. Ya itu aja yang saya selalu bawa adalah bagaimana kita punya mimpi bersama. Ini mimpi besar kita loh. Kalau kalian play along, yang akan dapat benefitnya adalah kita semua, dan harus bisa mereka rasakan juga secara individu gitu loh, hasil yang mereka lakukan. Jika itu kita bisa wujudkan, baik share the same dream dan juga celebrate setiap ada kemenangan kecil pun kita ini dapat rasain bersama tanpa disuruh lagi, mereka akan udah lari. Itu sih yang resep saya lakukan selama ini gitu. Oke, jadi harus punya mimpi dan kita rayakan small wins. Ya karena cara pasti berbeda-beda ya. Yes, betul. Ada approach-nya, kita nggak bisa judge bahwa ini cara yang paling benar. Justru nggak eja lah kita kalau kita ya udah cara yang kayak gini yang paling benar gitu. Enggak, anak-anak muda juga punya view yang berbeda. Yang jelas kamu tahu, ya boleh cara kita, tapi tujuan kita ini loh. Tapi yang jelas harus open mind. Yang selalu saya sampaikan ke tim adalah kita harus open mind dan mau belajar. Jangan pernah merasa paling pintar. Itu aja sih. Ya, oke Pak.
Terakhir Pak, nah kalau Bapak bisa mengulang ke usia muda di usia 24-25 tahun, satu hal yang berbeda yang mau Bapak lakukan apa? Nah itu mungkin bisa jadi pesan buat yang lain-lain lah ya. Kita itu Sekaligus punya menjadi pesan. kita punya potensi itu ternyata luar biasa sekali. Only if kita tadi itu punya mimpi besar dan mau bekerja keras untuk mencapai mimpi itu. Ya saya dulu terlalu mengalir. Ya itu momen-momen titik-titik tertentu aja baru serius. Karena saya makanya nggak, mungkin bisa jauh lebih baik kalau dari awal saya sadar hal itu gitu. Mungkin buat generasi muda semua, jangan inilah punya mimpi besar tadi dan do your best untuk capai itu. Jangan apa ya, terima orang Israel, anak-anak sekarang ya mengalir aja, jangan gitu. Jangan mengalir aja. Jangan mengalir karena airnya ke kanan, lu ke kanan, kiri ke kiri gitu. Punya kompasnya, true north berupa mimpi tadi. Mimpi itu yang membuat kita menjadi terarah gitu. Nyalain, oh saya mau capai ini, saya mau capai ini. Itu sih yang paling penting. Terus juga gini, satu lagi mungkin benar-benar kenali diri kita. Karena setiap orang itu ternyata sumber motivasinya itu berbeda. Ada orang kalau dia dipuji, semangat tuh. Dia kerja keras, makin semangat membuktikan. Tapi ada juga orang justru ketika dia diremehkan, dianggap lu nggak bisa, lu kerjaan itu nggak bisa, nggak mungkin lah kau bisa. Justru motivasinya akan berlipat ganda. Orang berbeda. Dan saya coba mengenali, ternyata saya itu baru keluar tuh tenaga dalamnya lah ya. Itunya ketika orang doubt, orang meragukan, kamu nggak bisa, susah itu. Itu setelah saya berefleksi, waktu sekolah, waktu kerja, selalu ketika saya ada di masa orang meremehkan lah ya, quote on quote, menganggap saya sulit mencapai itu, dan keluar semua tuh energinya dan hasilnya juga luar biasa ternyata. Jadi penting sekali tuh kita juga mengenal apa sumber motivasi kita, apa yang mendorong kita, dan setiap orang berbeda-beda. Ada orang diremehkan jatuh kan, malah gue nggak bisa memang kayak gitu, ya udahlah gue terima gitu. Ada juga orang dipuji malah lupa. Malah jadi lupa. Iya, malah ya. Tapi sebaliknya ada juga sebaliknya kan tadi, seperti contoh tadi. Oke, baik. Makasih banget nih Pak Adi, luar biasa banget sharing dan ceritanya dari Pak Adi, dan tentunya banyak sekali inspirasi dan juga pembelajaran untuk kita semua dari sharing-sharing cerita pengalaman Pak Adi yang tadi sudah kita simak bersama. Dari perjalanan Pak Adi tadi kita bisa belajar gitu ya, bahwa untuk menjadi hebat itu tidak perlu menunggu momen yang tepat, tapi mulai dari saat ini, sekarang juga. Mulai dari mimpi kamu, mulai dari tekad kamu dengan terus semangat, kenali diri sendiri, dan terus produktif, inovatif, dan giat. Demikianlah sesi pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast Prodigi selanjutnya, dan tentunya sesi yang lebih inspiring lagi dengan banyak sosok-sosok inspiratif berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and juga subscribe di YouTube Kemnaker dan IATI-ITB. Terus simak di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Prodigi dan bye-bye. Salam Avanti.